Galbay di Akulaku, di Shopee, di Kredivo, di Samir 360 Kredi, Julo, Uangmi, dan lain sebagainya. Dengan Anda galbay di kopi susu, cash now, duit cepat, uang kasih, dana kelinci, dan lain sebagainya. Ya, apa resiko sebenarnya, Bang? Padahal hal-hal seperti ini, teman-teman semuanya, saya nggak tahu ya. Mungkin bagi mereka yang kontra, dia menyampaikan, apa sih Medi Bro nih? Diulang-ulang terus. Ini bukan soal pengulangan gitu. Mungkin Anda yang lebih dahulu telat bayar, atau Anda lebih dahulu galbay pinjol, mungkin lebih berpengalaman daripada mereka yang baru hari ini atau hari kemarin. Ya, jadi sama ibarat kita mengajar di kelas 1 SD atau kelas 2 SD. Muridnya berganti-ganti, mata pelajarannya sama. Oke. Saya jelaskan ya buat teman-teman semuanya, karena saya gini loh. Akan ada beban batin tersendiri kalau saya tidak menjawab hal-hal seperti ini, karena di sini orang-orang selalu menyampaikan bahwasannya dia sudah tidak sanggup, dia sudah tidak mampu, dia sudah hilang semangat, dia sudah lelah gitu loh. Ya, siapa yang tidak lelah ya kan menghadapi ancaman setiap hari, caci maki setiap hari, apalagi semuanya menyampaikan ini pertama kalinya, Bang. Ya, jadi ada beban batin tersendiri. Kalau saya tidak menjawab dan meluruskan ini, saya takutnya nanti malah Andanya berada di dalam berita di media online, diduga karena pinjaman online, atau diduga gara-gara pinjaman online. Seorang ini nekat ini. Saya kan tidak mau seperti itu. Oke. Untuk teman-teman yang mengalami telat bayar di pinjol-pinjol legal dan pinjol ilegal yang saya sampaikan, untuk resiko mungkin di beberapa video saya sudah sampai menjelaskan sama teman-teman semuanya. Resikonya tidak jauh beda, tapi memang ada perbedaan. Resikonya tidak jauh beda, tapi memang ada perbedaan. Untuk resikonya, kalau untuk di pinjol ilegal, seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin Anda sudah tidak asing dengan ancaman, penculikan, gambar-gambar porno, dan segala macam. Mungkin sudah nggak begitu asing dengan gambar-gambar seperti itu, yang mana terkadang ada juga wajah kita yang diedit, tapi ditempelin dengan orang gambar yang sebenarnya tidak pantas ya, oke? Itu sudah hukum alamnya. Dan habis itu juga mungkin akan terjadi penyebaran data 1-3 atau bahkan sampai 5 orang di data kontak Anda secara acak dilakukan oleh pinjol ilegal. Oke, tapi pinjol ilegal ini tidak mempunyai pergerakan yang khusus karena mereka ada keterbatasan. Mereka tidak berani muncul terlalu luas di tengah publik karena mereka diburu, baik oleh Satgas Pasti, sampai otoritas jasa keuangan, sampai pihak kepolisian, karena status mereka tidak diakui ada di Indonesia ini. Itu untuk pinjol ilegal. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menggertak, mengancam, dan menakut-nakuti Anda melalui telepon, WhatsApp, dan email. Oke, di luar dari itu mereka tidak bisa melakukan apa-apa, apalagi sampai BI checking, apalagi sampai akses fintech data center dan segala macam, mereka tidak bisa. Ya, untuk pinjol legal. Oke. Pinjol legal dan ilegal sebenarnya poinnya hampir sama aja. Ya, tapi ada sedikit membedakan juga gitu loh. Kalau di ilegal, ketika dia melakukan caci maki, ancaman, dan hinaan, dia selalu menyebutkan nama aplikasi. Karena pinjol ilegal tahu bahwasanya si debetur harus diarahkan. Takutnya nanti dia mengancam tapi tidak menyebutkan nama aplikasi, dan si debeturnya mencari talangan dana, si debeturnya kebingungan harus membayar kemana. Makanya pinjol ilegal itu sebenarnya lebih gentleman. Ya, dia lebih transparan, dia nggak peduli juga gitu loh. Mau dilaporkan ke OJK silahkan, mau laporkan ke siapapun juga silahkan, mereka tidak peduli. Yang jelas bagi mereka adalah Anda membayar, ini nama aplikasinya. Makanya pinjol ilegal itu setiap kali menagih dan mengancam Anda, seberat apapun kata-katanya, seringan apapun kata-katanya, selalu tersemat nama aplikasi. Dan ini justru berbalik ya dengan pinjol legal. Pinjol legal melakukan dengan hal yang sama. Ada ancaman juga, ada caci maki juga, ada hinaan juga. Cuma kita sangat kebingungan untuk menentukan ini dari pinjol mana. Apalagi ketika kita meminjam lebih dari satu aplikasi dan semuanya bertepatan sudah jatuh tempo. Cuman ini yang membedakan antara pinjol legal dan ilegal.
Ya, kalau Anda tidak percaya silahkan Anda cek. Ketika Anda mendapatkan ancaman dari pinjol legal, itu mereka tidak berani menyematkan nama aplikasi mereka di bawah. Tapi ketika Anda mendapatkan ancaman dari pinjol ilegal, Anda selalu tahu apakah ini kopi susu, apakah dana kelinci, apakah rupiah kasih, rupiah no, segala macam. Pasti ada nama aplikasi. Tapi yang legal itu buta. Buta gitu loh. Mereka tidak berani. Karena mereka sudah di-warning juga oleh pihak pinjolnya. Debt collector yang menjalin kerjasama, apabila nanti kalau Anda kedapatan menyebutkan nama aplikasi kami dan Anda dibenturkan dengan satu permasalahan, kami lepas tangan ya. Mungkin seperti itu perjanjiannya. Sehingga begitu ketakutan deskol itu, ketika dia melakukan pengancaman, dia tidak berani sama sekali menyebutkan mereka dari mana, dari aplikasi apa, itu tidak akan berani. Dan habis itu juga untuk yang legal. Yang legal ini hampir semua 97 pinjol legal ini, 97 pinjol legal yang ada hari ini, mereka mempunyai akses ke fintech data center, pusat data fintech lending. Ya, mereka mempunyai akses ke sini. Apa fungsinya FDC dan Pusdapil ini? Kalau nama Anda tercatat dalam FDC atau pusat data fintech lending, kemungkinan Anda sangat kesulitan untuk meminjam di aplikasi pinjol legal manapun. Ya, tapi di dalam 97 ini mereka juga ada menjalin kerjasama dengan pihak ketiga yang investor mereka, yang investasi terhadap mereka, dan inilah yang memiliki akses ke SLIC, akses ke BI checking. Ya, ini juga bagian dari risiko. Apakah pinjolnya akan puas bang kalau hanya sebatas dititipkan resikonya nama kita tercatat dalam FDC ataupun SLIC? Enggak. Karena ketidakpuasan pinjol lah makanya dia menjalin kerjasama dengan pihak ketiga. Untuk apa? Untuk melanjutkan penagihan. Karena dia tidak puas kalau nama Anda hanya dimasukkan kepada fintech data center atau pusat data fintech lending atau sampai ke SLIC. Mereka tidak puas. Mereka maunya data Anda yang sudah busuk itu masih bisa dipergunakan ke tempat lain. Terjadilah gali lubang tutup lubang. Makanya dihadirkanlah Anda dengan deskol yang selalu mendesak Anda pagi, siang, malam. Ya, dihadirkan nanti Anda untuk oleh pihak ketiga. Pihak ketiga ini mungkin ada yang berkunjung, ada yang tidak, tapi banyak yang tidak berkunjung. Ya, mungkin hanya di kelas-kelas pay later dan pinjol-pinjol besar aja yang izinnya sudah multi finance, mungkin mereka sudah menjalin kerjasama dengan pihak ketiga. Sisanya itu belum. Ya, itu resiko yang akan Anda dapatkan ketika Anda menyatakan tidak mampu bayar dan tidak sanggup bayar di pinjol-pinjol legal yang Anda pinjam atau di pinjol ilegal yang Anda pinjam. Tapi buat teman-teman semuanya, seperti apapun risiko yang Anda dapatkan ini semua tidak pernah terlepas dari yang namanya komunikasi, telepon dan WhatsApp. Setelah ini Anda bisa melanjutkan menontonnya, bagaimana caranya kita memutus teroran dari telepon, menghapus data dan segala macam. Anda bisa lanjutkan. Semua ini mereka lakukan melalui telepon. Mereka melakukan pengancaman, caci maki, baik legal dan ilegal, pasti menggunakan sarana komunikasi. Telepon, WhatsApp, dan email. Ini adalah sumber kekuatan mereka. Kalau hal ini sudah tidak ada, pinjol akan mati seiring waktu berjalan. Itu bom waktu bagi mereka. Seandainya Anda sadar bahwasanya sumber masalah itu ada di telepon, WhatsApp, dan email, terus kesadaran itu Anda ganti nomor Anda, pinjol nggak ada artinya. Kekuatan pinjol langsung luntur. Karena hampir 85% kekuatan pinjol ada di telepon, WhatsApp, dan email. Inilah yang akan mengelabui pemikiran Anda supaya terjadi gali lubang tutup lubang. Ya, paham ya buat teman-teman semuanya. Jadi resikonya itu Anda galbay pinjol, tidak mampu bayar pinjol karena fakta hidup itu tidak ada yang berat. Yang berat itu adalah ketika kita masuk dalam suatu komunitas, ketika kita masuk menonton sesuatu hal yang mana itu digiring supaya kita ketakutan karena orang yang bersangkutan mempunyai kepentingan lain supaya kita mempergunakan jasanya sehingga pemikiran kita melebar kemana-mana. Itu yang ada. Oke, sisanya teman-teman bisa lanjutkan nonton video ini. Kalau Anda mau tahu cara menghapus data, auto lunas dan segala macam, silahkan. Menghilang atau menghapus data dari pinjol, ya seperti biasa lah orang-orang. Siapa sih yang tidak pengen gitu loh data dia dihapus? Sudah ganti nomor, sudah reset HP, tapi ada aja telepon yang masuk. Siapa yang pernah
Kalau yang pernah, isi di dalam kolom komentar biar saya tunjukkan sama Anda bagaimana hilang yang benar-benar hilang dalam hal ini. Nah, ini buat teman-temanku semuanya nih. Ini banyak banget. Pasti Anda sepanjang bulan suci Ramadan ini pasti Anda masih sibuk ya mencari cara menghilang, cara menghapus data, cara menghentikan tagihan, cara menghentikan teroran supaya tidak diancam, data tidak disebar, hutang auto lunas. Pokoknya semuanya tidak ada dan Anda galbay misalnya 10 juta, 5 juta, 15 juta, 20 juta misalnya, dan hutang itu dianggap auto lunas semuanya karena data Anda telah terhapus, data Anda tidak ada lagi di aplikasi itu. Anda galbaynya aman-aman aja. Tidak ada sama sekali ancaman-ancaman yang begana, yang begini dan segala macam. Benar atau tidak? Siapa yang mencari hal seperti itu? Biar saya tunjukkan teman-teman semuanya gitu loh. Silahkan ketik di kolom komentar siapa yang mencari hal seperti itu sampai dengan sekarang. Ya, mungkin dari awal pertama Anda telat bayar sampai dengan sekarang Anda masih mencari tentang cara menghapus data, cara menghilang dari pinjol, cara menghapus tagihan, cara menghentikan segala teroran dan sebar data yang ada. Ya, silahkan aja isi di dalam kolom komentar. Oke. Ini saya nggak tahu, kadang-kadang lucu memang ya. Orang-orang itu bertanya sama saya itu rombong-rombongan. Ada rombongan misalnya khusus sebar data aja. Saya pilih semuanya itu. Satu hari ini berapa banyak sih sebar data? Habis itu DC datang ke rumah. Satu hari ini berapa banyak orang yang bertanya soal DC datang ke rumah? Satu hari ini itu gila-gilaan. Orang bertanya soal menghapus data, menghilang tagihan, pokoknya tidak ada lagi panggilan-panggilan DC baik ke tempat kerja dia maupun ke kontak darurat dan segala macam ya. Tapi seperti biasa buat teman-teman semuanya, sebelum saya lanjutkan, alangkah baiknya yang baru bertemu dengan channel Solusi Hutang, silahkan di like dan di share dulu, karena like kan dari Anda itu adalah semangat bagi kami juga, karena video ini bisa direkomendasikan ke semua mereka yang mengalami telat bayar dan masih terjadi gali lubang tutup lubang sampai detik ini ya. Dan supportan dari Anda juga itu menandakan membuat kami lebih semangat lagi untuk tetap bertahan di YouTube, memberikan motivasi dan edukasi. Silakan. Oke. Menghilang atau menghapus data dari pinjol ya, seperti biasalah orang-orang, siapa sih yang tidak pengen gitu loh data dia dihapus, data tidak disebar, hutang dia auto lunas dan pokoknya tidak ada lagi. Itu siapa sih yang tidak mau? Pasti semua yang mengalami telat bayar pasti mau dengan hal ini, dan bahkan mencari-cari ya. Ada juga yang sampai rela mengeluarkan uang dia untuk jasa-jasa yang ditawarkan oleh orang-orang. Orang-orang menawarkan jasa melunasi hutang dengan berhutang, menghilangkan hutang, backup data, hapus data, segala macam. Ini saya sampaikan buat teman-teman semuanya. Anda yang di luar sana yang masih tergiur dengan jasa-jasa hapus data, mulai hari ini urungkan niat Anda, hentikan segalanya. Anda yang tertarik dengan jasa-jasa backup data, hentikan sebisa mungkin ya, karena hal itu tidak ada. Dan habis itu ada beberapa oknum yang sengaja menjual kertas-kertas busuk dengan dalih ya, apabila nanti terjadi penagihan tunjukkan aja kertas ini. Nggak mempan sama sekali ya. Jadi itu hal yang percuma. Dan habis itu Anda juga yang hari ini sedang tanda tangan surat kuasa dan segala macam, sebisa mungkin hentikan aja. Kenapa saya bilangin seperti itu gitu? Tanyain ke diri Anda dulu. Anda ini berada di titik di mana Anda tidak mampu bayar. Anda ini berada di titik paling terendah Anda hari ini, duit Anda nggak ada. Masalah Anda cuma satu itu aja, duit tidak ada. Selagi Anda masih ada uang, Anda pasti akan melakukan pembayaran. Sekarang problemnya adalah kenyataan hidup mengantarkan Anda bahwa Anda tidak mampu bayar. Oke, tidak mampu bayar ini bukan unsur disengaja, memang fakta dari kehidupan. Tapi entah kenapa teman-teman semuanya rela mengeluarkan uang 200.000 per aplikasi, 100.000 per aplikasi, 500.000 per aplikasi, 1,5 untuk selembar kertas. Ada yang sudah pernah di sini menjadi korban-korban dari penipuan-penipuan yang ada? Urungkan, hentikan. Hal itu semua tidak ada. Itu adalah ladang dan cuan bagi mereka yang mempunyai kepentingan lain.
Karena mereka memanfaatkan suatu kepanikan Anda. Semakin Anda panik, semakin berhasillah mereka untuk menawarkan jasa-jasa sampah yang mereka ungkapkan itu. Ya, dengan dalih backup data, hapus data, segala macam. Itu nggak ada sama sekali. Oke, kenali lagi. Selagi Anda masih mengenali sumber permasalahan Anda tidak akan masuk dalam dunia penipuan-penipuan seperti itu. Tapi kalau Anda lupa dari jalur permasalahan Anda, kemungkinan besar Anda akan menjadi korban paling pertama setelah Anda dihancurkan oleh pinjol, akhirnya masuk ke dalam penipuan. Oke? Ya, oke. Kita balik ke pembahasan awal kita. Tentang menghapus data yang ada di pinjol. Saya berulang kali menyampaikan sama teman-teman semuanya. Tidak ada penghapusan data yang ada di pinjol. Kalau tujuan Anda menghapus data hanya sebatas untuk menghentikan teroran melalui telepon, menghentikan WhatsApp yang masuk, menghentikan email yang ada, itu tidak perlu jasa hapus data. Itu tidak perlu Anda berharap sama si pinjol untuk menghapus data. Anda tidak perlu mencari cara menghapus data. Itu adalah permintaan yang sangat simpel. Tidak perlu Anda bayar 1.000 perak pun. Ya, menghentikan teroran telepon masuk, ganti nomor. Menghapus supaya WhatsApp tidak masuk lagi, hapus WA Anda. Mengatasi email tidak muncul lagi, hapus email Anda. Udah selesai perkaranya kan. Sumber permasalahan Anda kan cuma itu, gara-gara di telepon, gara-gara di WhatsApp, gara-gara di email. Sekarang Anda mencari jasa hapus data, tujuannya untuk mengatasi ini juga. Bagaimana supaya tidak ditelepon lagi, supaya tidak di WhatsApp lagi, supaya tidak di email lagi. Saya berulang kali menyampaikan sama teman-teman semuanya, sumber masalah ada di 3 komunikasi ini. Cukup keluarkan modal 20.000 perak, pergi ke konter handphone, beli kartu baru. Ya, setelah kartu baru Anda beli, daftarkan pakai nick yang berbeda. Entah itu nick suami, entah nick anak, entah nick saudara Anda. Ganti dengan nick yang berbeda, mendaftarkan nomor baru. Setelah kita daftarkan nomor baru, cabut kartu kita, pindahkan data-data yang menurut kita penting yang ada di smartphone kita. Ya, setelah kita pindahkan data-data yang menurut kita penting yang ada di smartphone kita, baru kita reset HP kita ke setelan pabrik. Ya, setelah itu baru kita masuk dengan nomor baru yang kita beli tadi. Oke, dan habis itu setelah hal ini dipraktekkan orang-orang, banyak orang-orang yang mempraktekkan, Bang, saya sudah mengikuti saran yang Abang sampaikan. Tapi kenyataannya, si pinjol masih mengetahui nomor baru saya. Siapa yang pernah mengalami hal seperti itu? Sudah ganti nomor, sudah reset HP, tapi ada aja telepon yang masuk. Siapa yang pernah? Kalau yang pernah, isi di dalam kolom komentar, biar saya tunjukkan sama Anda bagaimana hilang yang benar-benar hilang dalam hal ini. Oke. Kalau memang teman-teman pernah mengalami hal itu, sudah ganti nomor, hapus WhatsApp, ganti email, sudah reset HP, tapi debt collector tahu nomor baru kita. Pertanyaannya, dari mana mereka mengetahui? Pasti orang-orang akan berasumsi, atau pemikiran Anda, atau beberapa mereka yang selalu menginginkan Anda mempergunakan jasa mereka, pasti mereka akan menakuti Anda dengan dalih handphone Anda telah disadap melalui email handphone, melalui dari sistem handphone kita. Jadi mau ganti kartu dan segala macam pun tetap akan tahu. Hal itu pembodohan teman-teman semuanya. Tidak ada penyadapan melalui email handphone. Ya, itu bisa Anda buktikan. Cara membuktikannya bagaimana, Bang? Cabut nomor Anda tadi, lakukan seperti yang saya ajarkan. Masuk dengan nomor baru, tapi jangan daftarkan pakai nick yang sama. Kenapa kita tidak boleh mendaftar dengan nick yang sama, Bang? Karena kita juga ragu terhadap penyedia layanan dari GSM ini. Mana tahu data kita bocor. Kita mendaftar dengan nick, KTP, dan nomor kakak kita, takutnya data kita bocor. Ya, kita ganti dengan nick yang berbeda. Entah saudara, entah apa, oke? Setelah Anda masuk tadi, Anda ganti nomor, sudah reset HP semuanya. Standby-kan handphone Anda dalam keadaan aktif, ada kuota internetnya. Anda biarkan handphone Anda selama 1 atau 2 minggu. Jangan pernah bagikan nomor baru Anda ke siapapun, baik itu kontak darurat yang Anda jadikan ataupun teman-teman dekat Anda. Kita buktikan. Kalau memang handphone Anda disadap melalui email, mereka pasti akan menelpon.
Tapi dengan catatan, Anda jangan pernah bagikan dulu nomor Anda ke siapapun. Setelah Anda ganti, setelah Anda reset, standby-kan selama 1 minggu. Jadi kita jangan terlalu percaya dengan katanya penyadapan melalui email. Ya, kita bisa buktikan sendiri kok. Kalau memang ada yang menelpon setelah kita tidak membagikan ke siapapun, kita tidak mendaftar di internet manapun, oke-oke aja, kita akan mengarah ke sana. Tapi kalau hal itu tidak terjadi, jangan pernah mempersulit pemikiranmu sendiri. Oke, habis itu kita balik lagi ke tempat tadi. Sudah ganti nomor tapi tetap tahu. Tadi sudah saya singgung juga sedikit. Saya bilangin, setelah kamu ganti nomor, setelah kamu reset HP-mu, jangan bagikan nomormu ke siapapun. Kenapa? Supaya nantinya kamu tidak berpikir bahwa handphonemu disadap melalui email, ya. Kamu jangan bagikan, baik itu ke kontak darurat ataupun ke temanmu. Kenapa seperti itu? Takutnya temanmu atau kontak daruratmu dihubungi oleh pinjaman online. Karena kontak daruratmu ini tidak senang dengan hal itu, akhirnya dia memberitahu nomor barumu. Atau kontak-kontak kawan dekatmu tadi dihubungi oleh debt collector. Dia yang mengasih tahu. Ya, dan habis itu jangan pernah verifikasi nomor barumu untuk ke media sosial manapun. Karena itu akan terlacak. Mereka ada sistemnya untuk tracking hal itu gitu loh. Di sana mereka juga bisa menemukan hal itu. Yang penting tahan aja dulu. Tapi rasa saya kalau teman-teman sudah mempraktekkan hal itu, telepon tidak akan masuk, WhatsApp tidak akan masuk, email tidak akan masuk. Dengan seperti ini, apakah kita sudah berhasil menghapus data, Bang? Belum. Ini hanya mengatasi telepon, WhatsApp, dan email. Data gimana cara menghapusnya, Bang? Data yang harus Anda hapus ada di sini. Bukan ada di handphonemu, bukan ada di sini. Kalau di sini dia napasnya ada karena kartu, ada karena internet. Oke, tapi kalau di sini kayak mana? Stabilkan pemikiranmu. Ya, bagaimana caranya, Bang? Lakukan hal-hal positif yang kamu bisa lupa setiap hari. Berkumpul dengan orang-orang terdekat yang memberikan energi positif juga. Jangan kamu terlalu percaya dengan apa yang kamu pikirkan. Oke, selama ini kan terlalu percaya. Kamu akan diproses jalur hukum, kamu percaya. Kamu akan dipenjarakan, kamu percaya. Mereka akan datang mengambil aset-asetmu, kamu akan percaya. Dan habis itu yang paling parah, kalau DC datang ke rumah, tetangga akan menceritakan kita muka belakang kiri kanan. Dan kamu percaya, ini yang membunuhmu sebenarnya. Ya, kalau kamu mau menghapus data yang sebenarnya, hapusnya dari sini. Caranya memikirkan hal-hal positif, menghentikan hal-hal negatif. Ingat, orang yang sedang bermasalah selalu dituntun untuk ke hal yang negatif, tidak pernah hal yang positif. Sekarang kamu bagi, ada positif, ada negatif. Ada kita menakuti diri kita, ada kita menyemangati diri kita. Ketika kamu berpikir, kalau seandainya DC datang ke rumah, apa yang harus aku lakukan? Ya, itu pertanyaanmu untuk menakuti dirimu. Tapi jangan lupa, kalau seandainya semua itu tidak terjadi, apa juga yang harus kamu lakukan? Dia harus ada dua keseimbangan. Oke. Fakta, telat bayar pinjol, tidak mampu bayar pinjol, tidak ada yang berat. Kecuali pemikiranmu sendiri. Ya, yang kejam itu pemikiran. Bukan masalah yang kamu hadapi. Tapi sudut pandang dan cara yang kamu pakai untuk penyelesaian masalah ini. Itu yang salah. Ya, jadi saya berharap buat teman-teman semuanya, kalau Anda ingin menghapus data, Anda praktekkan ganti nomor, Anda stabilkan pemikiran Anda. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Pinjol tidak mempunyai risiko yang berat, kecuali dia mempunyai pegangan, telepon, WhatsApp, dan email. 3 komunikasi ini adalah kekuatan hebat dari pinjaman online. Dan 3 komunikasi ini juga yang akan melumpuhkan semua kepintaran nasabah yang mengalami telat bayar. Sehebat apapun Anda, kalau setiap hari Anda ya ditelepon, di WhatsApp, di email, Anda akan hancur juga. Mental Anda akan kena juga. Sama ibarat batu. Batu yang keras kalau ditetesin setiap hari, bolong. Begitu juga denganmu. Ya, sekeras apapun, sekuat apapun mentalmu, tapi setiap hari ditelepon, setiap hari di WhatsApp dengan ancaman, email dengan menakut-nakutkan, kamu akan hancur juga. Makanya kalau sudah menyatakan tidak mampu bayar, hal yang paling pertama harus kamu lakukan, memutus komunikasi, memperbaiki cara pemikiranmu. Dengan begitu kamu sudah bisa menghapus data, mengautolunaskan semua hutangmu tanpa perlu terbebani dengan kata-kata yang katanya, dan katanya.
Ya, buat teman-teman semuanya, siapa tadi tuh yang bertanya ini, banyak ini yang bertanya, Bang, bantu cara menghentikan sebar data supaya DC tidak datang ke rumah, supaya tidak diteror ke perusahaan. Cara berpikirmu aja, perbaiki. Karena yang memikirkan sekejam itu adalah pemikiranmu gitu loh. Otomatis satu-satunya orang yang bisa merubah hidupmu dan merubah cara berpikirmu, nanti setelah menonton ini kamu berdiri di depan kaca. Apa yang kamu lihat gambaran di dalam kaca itu adalah orang yang akan merubahmu dan orang yang akan membawamu baik buruknya untuk masa depan. Oke? Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.